Halo, saya bisa share screen atau oke, mau di-share dari sana? Oke, saya udah prepare materi saya, tapi apa namanya, eee, dan saya kepikiran tadi mau share screen sendiri, tapi nggak apa-apa. Jadi, apa yang akan saya presentasikan hari ini sebetulnya karena diberikan waktu yang cukup singkat ya oleh teman-teman panitia, yakni 10 menit, saya coba apa namanya, akumulasi saja apa yang muncul sebetulnya dari pengalaman penelitian saya sendiri, eee, selama mungkin boleh dibilang 10, 15 tahun terakhir ya, yang mana saya sebetulnya nggak selalu berkenaan gitu penelitiannya tentang ruang gitu kan, tapi ketika kita bicara ruang, kita kan bicara hal yang sangat itu ya, ada di sekeliling kita gitu kan. Pada dasarnya semua praktik sosial adalah praktik ruangan gitu, sehingga ya mau nggak mau kita akan selalu bersentuhan dengan ruang dan teori kita adalah selalu teori tentang ruang gitu. Jadi ada 2 konsep gitu yang saya ingin perkenalkan ke teman-teman, dan konsep ini sebetulnya bukan konsep yang asing. Saya juga berpikir bahwa teman-teman pasti juga tahu gitu bahwa ada kalau kita bicara tentang konsep ruang tuh ada ruang yang konseptual, ruang normatif atau ideal, dan satu lagi ruang yang dihidupi. Dan itu biasanya diterjemahkan dengan konsepnya Tim Ingold yang namanya dwelling space. Dan itu yang pengen saya perkenalkan dalam sesi pertama ini, dalam sesi pengantar untuk teman-teman ini, karena ya itu yang akan membantu kita untuk memulai etnografi. Jadi lanjut dulu, kita masuk ke slide pertama. Ya, jadi apa namanya, etnografi saya akan singkat saja dan coba cepat. Itu fokusnya buat saya adalah menggambarkan kehidupan sosial. Dia tentu saja sudah hadir dari lama gitu, dari misalkan catatan-catatan kolonial yang kemudian bertransformasi menjadi catatan-catatan yang dikumpulkan oleh katakanlah pejabat kolonial terhadap, apa namanya, populasi yang ada di sekitarnya gitu. Jadi kurang lebih sebetulnya gambaran kehidupan sosial, dan kalau mau ditambah semacam satu predikat lagi, terjemahan kehidupan sosial ke audiens yang tidak mengenal kehidupan sosial tersebut. Dan istilah yang suka dipakai beberapa antropolog adalah etnografi itu gambarannya membuat kehidupan sosial terasa hingga ke teksturnya gitu. Jadi bukan cuma sekedar meringkas saja gitu, tapi peristiwanya terasa, konfliknya terasa, dilemanya terasa. Yang selanjutnya adalah dia punya ciri imersif. Jadi ini adalah ciri yang sudah sangat sering dikritik gitu di antara antropolog sendiri. Tapi kemudian ya tetap ada gitu. Jadi saya baca bahkan misalkan karya antropologi 5-10 tahun terakhir, meskipun sudah berkembang dari kritik terhadap bahwa antropologi itu enggak ya imersif, itu imajinasi kolonial, tapi tetap aja gitu kan yang misalkan, melakukan, etnografi terhadap kelompok aktivis gitu kan, aktivis Indian di apa namanya, di Amerika Utara gitu kan. Dia tetap ya berusaha untuk terlibat gitu dalam, proses-proses dinamika dan dilema yang mereka lalui. Jadi imersif ini tetap ada gitu karakternya. Dan satu lagi yang penting yang pengen saya sampaikan adalah kritis terhadap simplifikasi kehidupan sosial. Dan ini menurut saya sangat kunci gitu. Kenapa? Karena ini akan membawa kita pada konsep yang akan saya perkenalkan selanjutnya. Jadi kan konsep yang saya perkenalkan itu ruang abstrak dan ruang praktis ya, ruang yang dihidupi gitu. Kita ketika, apa namanya, melakukan penelitian itu kan seringkali berangkat dari teori, atau kalaupun nggak teori kita akan terjebak dengan ya a priori yang udah ada sebelumnya. Jadi pentingnya untuk kita punya kerangka teori itu bukannya karena kita nggak mau ke empiris gitu, tapi karena kalau kita nggak sadar dengan teori yang kita pakai, kita akan terjebak teori lain yang nggak kita eksplisitkan gitu. Jadi selalu ini dipegang gitu oleh teman-teman, kritis terhadap simplifikasi kehidupan sosial dan simplifikasi terhadap ruang itu sangat banyak gitu. Dan ya bahkan hal yang sangat intuitif dalam kehidupan kita gitu, peta gitu kan itu udah bentuk simplifikasi terhadap ruang gitu. Belum lagi bentuk-bentuk simplifikasi lainnya, globe gitu, kemudian bayangan kita tentang katakanlah, apa namanya, kawasan timur Indonesia itu kan udah simplifikasi-simplifikasi, bahkan teori tentang ruang pun simplifikasi tentang ruang. Jadi satu hal yang perlu pertama kita pegang adalah kita dalam melakukan etnografi, ketika kita menggambarkan kehidupan dengan kerasa teksturnya, kita berusaha untuk menantang simplifikasi terhadap, apa namanya, kehidupan sosial, dan dalam hal ini ruang yang dipraktikkan dalam kehidupan sosial gitu. Lanjut ke selanjutnya. Oke, jadi ini yang saya bikin, mungkin agak sedikit berantakan ya karena masuk ke, apa namanya, masuk ke aplikasi PPT yang di luar yang, apa namanya,
fontnya nggak ada gitu font yang saya pilih. Nah, saya bikin 2 ruang ini gitu kan. Ada ruang abstrak yang dimiliki peneliti gitu kan. Kemudian ada ruang abstrak yang ada di antara warga dan kemudian di apa namanya, ada juga kalau di warga itu kalau menurut saya ada relasi timbal balik antara ruang abstrak dan ruang yang dihidupi. Dan kenapa pemilahan ini penting gitu kan. Jadi ini mungkin pertama definisinya bisa itu ya baca di samping dan kurang lebih sebetulnya ini juga dibangun meskipun saya nggak sempet naruh kutipan-kutipan ya karena ini dibuat dalam waktu yang nggak terlalu apa lama gitu. Tapi kurang lebih misalkan kayak dwelling space itu kan konsep yang udah ada dan udah maksudnya digunakan ya secara mulai diadopsi secara cukup luas gitu dalam antropologi dan ilmu sosial gitu. Ya kurang lebih ada kalau kita mau bicara landasannya cuma ya saya coba cepat aja. Ruang abstrak merupakan ruang yang dibayangkan bisa oleh peneliti maupun warga. Ruang yang dihidupi merupakan bagaimana ia dihadirkan melalui praktek sehari-hari masyarakat dengan sekelilingnya gitu kan. Jadi ya ruang abstrak dan ruang praktek itu akan selalu ada kontradiksi gitu. Baik itu ruang abstrak yang ada di pihak peneliti gitu kan yang berusaha misalkan menalar apa nih oh ruangnya warga kayak gini oh ternyata pas kita lihat di sehari-harinya beda gitu ya memang beda gitu kemudian di warga sendiri juga bisa jadi lain gitu kan mereka punya konsepsi ruang ideal yang seperti ini seperti A gitu tapi dalam prakteknya B jadi kenapa kemudian penting buat saya untuk melihat ketimpangan ini gitu kan jadi pemilahan ini membantu kita menghindar dari jebakan pertama pemahaman kita sendiri atas ruang mau jadi kan kita punya pandangan normatif kita sendiri atas ruang gitu kan ya banyaklah peta lain sebagainya itu pandangan normatif tapi juga warga dengan juga punya pandangan normatifnya gitu tentang ruang yang ya akan disampaikan kalau misalkan teman-teman nggak melakukan etnografi gitu datang cuma kayak helikopter gitu ke satu kampung kemudian wawancara dengan kepala desa gitu terus pergi itu sangat mungkin yang disampaikan ya adalah konsep normatif tentang ruang oh ini petanya gini Pak gitu oh ini kalau menurut cerita dari kepala desa sebelum ini kayak gini Pak, kita belum melihat yang sehari-hari dilakukan yang bisa jadi beda gitu dengan apa yang ada gitu dalam ruang yang dihidupi. Jadi ruang menurut saya ada di apa nih selalu ada di proses timbal baliknya bukan sesuatu yang benar-benar konkret ada di luar sana gitu antara yang abstrak dengan yang dihidupi dan ini mungkin akan membawa teman-teman yang mungkin udah inget gitu tentang teori produksi ruang dari Lefebvre gitu kan itu sangat mirip gitu jadi saya sendiri awalnya nggak kepikiran untuk pakai Lefebvre gitu tapi ini cukup mirip gitu jadi penting untuk selalu memahami bahwa ada ketimpangan di antara ruang abstrak baik milik peneliti dan warga dengan ruang yang mereka hidupi kesadaran akan ketimpangan ini akan mendorong kita untuk lebih peka menangkap praktik keruangan lokal kita masuk ke contoh slide selanjutnya. Jadi ya contohnya tentu aja kalau kita bicara ya apa namanya kartografi modern gitu. Kartografi modern kan dibayangkan ya yang namanya ruang itu yang paling objektif dan absolut itu ketika ditangkap dari atas kan. Oh ini wilayahnya si A. Oh ini wilayahnya si B kayak misalkan yang bisa dilihat teman-teman dari yang gambar di sebelah kiri gitu. Oh sebelah sini konsesi apa namanya konsesi untuk sawit. Oh sebelah sini konsesi untuk kebun apa. Oh sebelah sini konsesi hutan yang kita bayangkan ya ruang itu sejelas itu gitu kan dan itu ya kenapa kuat karena ditanamkan pada dasarnya sejak kita SD gitu. Jadi kayak misalkan peta apa nih ya bukan cuma di Indonesia aja di semua negara kita diperkenalkan dengan atlas dan atlas itu diperkenalkan dari kita SD ini ngelotok dan bahkan kalau dalam seharian warga juga ini juga cukup ngelotok gitu meskipun juga ada selalu ada pertentangan pertentangan ya tapi ya apa namanya ketika kita bicara dalam keseharian ini adalah praktek yang justru nggak mungkin gitu kenapa kemudian saya bilang timbang karena nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau kita bicara misalkan warga sebelum mengenal kartografi modern atau jauh dari kartografi modern gitu, udah mengenal tapi jarang ketemu gitu kan, susah mengakses gitu. Yang terjadi di lapangan misalkan ya ya udah batas yang dipakai misalkan pohon gitu atau bisa jadi misalkan satu wilayah gitu pohonnya itu punya marga A, kemudian tanahnya punya marga B. Itu sangat bisa gitu. Jadi ruang yang poligon itu sangat membuat kita kaku dan ya beda bisa jadi dengan ruang yang dihidupi lanjut sebelum karena waktu saya mulai mepet dan ini maksudnya misalkan bisa dilihat gitu ini kita saya pakai gambar ini untuk selalu mengilustrasikan konsep ruang yang ada di apa namanya kita kan konsep teritori negara modern seperti yang peta sebelah kiri ini semua jelas tapi kalau dari penelitian Tong Chai Winnie Cakul gitu dia historian dari apa namanya Thailand dia bilang ya kalau bicara wilayah kesultanan dan kerajaan zaman dulu
bisa tumpang tindih seperti ini dan satu warga di satu tempat itu bisa jadi punya overlord 2 atau 3 gitu, penguasa 2 atau 3. Kemudian kepatuhannya harus ke 2 atau 3. Jadi nggak pernah sebetulnya semodern dan seterbagi-bagi seperti yang di sekarang. Lanjut dulu karena udah mulai ya saya kayaknya waktunya udah agak lewat. Oke, contoh yang lain tentu aja konsep perbatasan di Maluku. Kebetulan ini ada beberapa teman dari Maluku, jadi mungkin bisa kita diskusikan nanti di apa namanya di dalam ruang itu ruang yang lebih fokus. Langsung aja. Dan sejumlah catatannya adalah ini saya bacakan aja, etnografi mungkin nggak mungkin menghilangkan konsep ruang abstrak kita sendiri, tapi memungkinkan kita untuk mencurigai kelengkapan pemahaman kita terhadap ruang warga gitu. Jadi untuk kita sadar gitu bahwa konsep kita nggak pernah cukup. Terus kritisme ini penting untuk memastikan gambaran yang lebih dekat dengan kehidupan warga ketimbang dengan citra ideal dalam pikiran kita sendiri. Dan ruang itu nggak statis maupun tunggal, ia selalu berada dalam proses produksi yang dicirikan dengan sejumlah ketegangan di antara konsep-konsep ruang abstrak yang ada dan ketegangan di antara praktek dan konsep antara ruang yang dihidupi dan konsep itu. Jadi mungkin saya akan tutup di situ. Jadi ini mungkin bisa jadi pegangan awal gitu nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Geger, saya nggak harus ngejar-ngejar untuk waktu. Terima kasih self awareness-nya sebagai dari seorang antropolog. Baik, mungkin langsung saja karena setelah ini saya infokan kembali bahwa akan ada breakout room dengan para pembicara. Jadi jika ada pertanyaan nanti bisa langsung kita akan bagikan seadil mungkin ya para pesertanya ke breakout room masing-masing dan 20 menit akan bisa diskusi antara pembicara dengan para peserta terkait riset masing-masing atau terkait memperdalam riset yang sudah dipresentasikan. Terima kasih Mas Geger untuk waktunya dan nanti kita akan bertemu lagi di tanya jawab sesi pleno setelah breakout.